berjihad di jalan Allah. Sama, karena memang para sahabat itu senang berperang, senang berjihad. Itu keutamaannya luar biasa. Memang jihad itu kalau mati ya matinya syahid suarga. Nah kemudian itu masuk itu menang. Dan dalam hadis disebutkan, seandainya aku nanya lagi, mesti Rasulullah jawab lagi. Betul tidak? Jadi itu maksudnya takut ping-tok tapi menang gak mandek lagi. Karena Rasulullah itu kalau ditanya dia memberi jawab. Nah kembali kepada Abu Zar. Nah, ini memang kembalinya kepada akhlak kepada Abu Zar. Jadi Abu Zar bertanya, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah, yang paling utama di sisi Allah, yaitu beriman dan berjihad. Nah yang kedua, ya Rasulullah, kalau tadi kan amal tuh, amal apa yang utama di sisi Allah. Nah ini sekarang siapa orang yang utama di sisi Allah? Kalau tadi amal itu berarti perbuatannya. Pekerjaan apa, perbuatan apa yang menurut Allah itu paling utama ya, semuanya sih paling diciptakan. Nah sekarang ditakok sopo siapa kaya, bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling gagah, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, enggak. Orang yang paling baik akhlaknya. Berarti ini kalau punya akhlak yang bagus, insya Allah memiliki keutamaan di sisi Allah. Dan kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, manusia yang terpuji dan terbaik akhlaknya ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena Allah sendiri yang sudah ini akhlaknya terpuji, punya kekhasan. Kekhasan itu punya identitas, punya ciri Nabi SAW itu, yaitu apa? Senantiasa mengingat Allah dan mengingat akhirat. Jadi Rasulullah itu Nabi paling banyak berzikir, paling banyak mengingat Allah Ta'ala. Cintanya kepada Allah luar biasa, cintanya kepada akhirat luar biasa. Ini Rasulullah Muhammad SAW menjadi pribadi memiliki akhlak terbaik seperti Nabi. Karena Rasulullah ini dijuluki akhlaknya terbaik karena beliau ini orang yang sangat banyak mengingat Allah. Maka ciri orang yang akhlaknya bagus, soalnya ini penting dicatat. Maka ciri orang yang akhlaknya bagus, akhlaknya terpuji, akhlaknya karimah, ciri pertamanya orangnya banyak mengingat Allah. Yang terpuji ya diberi oleh Allah pujian yang sangat tinggi, karena memang Rasulullah itu paling banyak mengingat Allah. Mengingat Allah itu bahasa Arabnya berzikir. Zikir itu ingat. Zikrullah mengingat Allah. Ulangi ya Bu. Jadi Rasulullah punya akhlakul karimah yang harus kita contoh. Yang pertama, ciri menonjol akhlak Nabi adalah senantiasa berzikir. Maka kalau kita ingin memiliki akhlakul karimah, ya kudune akeh zikir. Nah, zikir yang disebutkan ini mengingat Allah ini dalam setiap aktivitas, dalam setiap garis bawah Ibu, dalam setiap aktivitas. Jadi bukan zikir yang duduk lama di masjid pegang tasbih, muter, ora tahu metu. Bukan itu. Lema sedina ki ngopo? Zikir. Ya Allah Gusti. Lah nae kok mangkat sekolah ra gelem, kira mangkat apa nak? Napa mas sekolah? Wong aku iki kerjaane zikir.
menyebut asma Allah. Itu memang pribadi yang istimewa tenan Bu. Kita udah bahas itu Rasulullah sosok pribadinya memang luar biasa. Kemarin sudah kita sampaikan ya, akhlak Nabi itu Al-Qur'an, karena khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Yang kedua Bu, pertama akhlak Nabi itu Al-Quran. Artinya ya pengejawantahan Al-Quran. Kalau ingin melihat isi Al-Qurannya, lihatlah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam urusan akidahnya, dalam urusan macam-macamnya, itu ada semua di dalam Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah itu punya ciri menonjol akhlaknya, tidak pernah membentak. Rasulullah itu tidak pernah bentak, sekalipun tidak pernah. Ibu berapa kali membentak? Bendina apa? Itu senantiasa bentak orang laku. Nah, Rasulullah itu pribadi yang tidak pernah bentak Bu. Ya mesti siapapun tidak pernah dibentak Nabi, terutama keluarga istrinya, keluarga kita. Yang ketiga, tidak pernah mukul. Maksudnya tidak pernah mukul siapa? Ya orang lain. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sama sekali belum pernah memukulkan tangannya kepada seorang pun. Baik itu mungkin pelayannya, istri-istrinya, keluarganya, tidak pernah. Kecuali saat perang. Rasulullah kalau nggak suka diam, kalau nggak senang diam, nggak mau diam. Tidak pernah membalas perbuatan buruk. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah balas perbuatan buruk. Rasulullah punya ciri lagi, akhlak yang mulia. Kalau menjabat tangan, Rasulullah tidak melepas duluan. Saya ulangi ya Bu, kalau berjabatan tangan, Rasulullah tidak melepas duluan, melepasnya belakangan. Itu akhlaknya Rasul. Jadi sahabat yang harus menarik dulu. Nabi Muhammad Rasulullah SAW kalau berjalan tidak pernah nyeret kaki sandalnya sampai bunyi. Bila berbicara, Rasulullah itu menanggapi dengan sepenuhnya, menanggapi dengan sepenuh hati. Rasulullah sepenuh hati. Artinya nek ana wong jak ngobrol, jak ngomong sama Rasul, Rasul itu nanggapi tenanan. Ora dicueki, ora diabeni, ora direndahkan, ora diremehi. Kabeh wong mbuh kuwi badui, mbuh kuwi pejabat, mbuh kuwi rakyat bangkit lebih dulu dari duduk jika bersama orang. Jadi pas duduk sama orang, Rasulullah tidak bangkit duluan sampai dia bangkit kemudian meninggalkan. Paham ya Bu ya? Jadi Rasulullah SAW itu tidak kemudian berdiri terus ninggal ke sahabat, ninggal ke wong, enggak. Rasulullah itu langsung membalikan badan ketika dipanggil seseorang. Memang ini ya ciri menonjol Nabi. Kalau Rasul dipanggil, diundang istilahnya, itu Rasulullah tidak pernah noleh, bukan noleh gitu. Ustaz, oh iya gimana? Enggak noleh, balik kanan, balik badan. Rasulullah suka mengundang orang miskin. Serta tetangga dekat untuk memintakan doa. Itu mengundang orang miskin, tetangganya untuk dongake. Padahal Rasulullah itu. Nah, inilah akhirnya menjadi tradisi walimatus safar. Jadi ini Arab safar, kita kadang undang-undang. Tugasnya, tujuannya sebetulnya apa? Jaluk donga. Jelas ya Bu, bukan pamer. Aku harap nih gue di Amerika loh, nih Los Angeles tuh harap melu madake geni. Orang sama pamer, aku harap murah orang haji. Jangan oleh apa? Ambil makanan yang terdekat jika menghadiri jamuan makan. Nah ini Bu, nek diundang mangan bareng disuguhi jikuk sing paling cedek. Rasulullah itu tidak pernah senggawa Bu.
maupun mengeluarkan suara jika sedang makan, baik itu sendiri maupun bersama. Sedang jenguk orang sakit tuh, meskipun lokasinya jauh, ini memang adab Nabi ya, akhlak Nabi luar biasa. Orang-orang mesti besok. Berikutnya Rasulullah SAW sering mengajak orang untuk makan bersama. Jadi ini lagi Rasulullah SAW. Di mana akhlak Rasulullah SAW ini adalah untuk menjadikan kita bertambah iman, bertambah sayang, bertambah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Moga-moga sikap kita baik menjadikan kita mendapatkan predikat hamba yang saleh.